Tadi alhamdulillah kami sudah diterima oleh Bapak Dedi SMH yang diutus secara khusus oleh pimpinan komisioner dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Alhamdulillah ternyata mereka sudah ikuti mulai dari Kamis sampai dengan tadi pagi. Dan itu sudah direspon, bahkan kita diberikan beberapa alternatif, datang langsung mantau, buat video atau apa. Mereka yang akan tahu teknisnya. Kita juga tahu bahwa KY berwenang juga untuk menyampaikan surat dan lain-lain, termasuk bisa menarik palu dari hakim kalau itu dianggap sudah keterlaluan. Jadi prinsipnya ini sudah diterima, mereka akan tidak lanjuti. Kenapa pimpinan tidak turun? Karena pimpinan sedang di DPR RI hari ini. Komisi 3 ada dengar pendapat dan ada juga yang mengurus keuangan. Tapi mereka sudah tahu dan akan segera bertindak. Nah, kami makin yakin perjuangan kami tidak akan pernah mundur. Tidak akan pernah mundur. Saya akan maju terus sampai kebenaran hakiki terungkap. KY sudah kami minta turun, mengirim surat juga, menindak juga sesuai dengan kewenangan mereka. Dari sini kami akan ke Mahkamah Agung. Kita akan datang ke sana karena Mahkamah Agung juga sudah respon melalui pernyataan media mereka. Sama dengan di sini juga sudah ada pernyataan media. Nah, untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya, silakan nanti bertanya ke bidang humas atau juru bicara dari Komisi Yudisial. Dari sini ke Mahkamah Agung kami akan sampai sesuai dengan tupoksi Mahkamah Agung agar hakim tersebut ditindak secara etik. Sini juga ditindak secara etik, kira-kira begitu. Tadi surat pengajuannya sudah diterima, sudah ada tanda terimanya. Mana Kiki? Tanda terima dari mana? Yang isinya pengen hakimnya itu diganti ya, Bang? Sesuai kewenangan. Kalau memang bisa mengganti-ganti, kalau tidak kita minta datang langsung turun mengawasi. Seperti sidangnya Vina Eki dan juga harus live. Tidak ada cerita tidak live. Silakan tunjukin bangkit. Yang tanda terima ya. Oke. Sebentar. Tadi saya lihat juga di dalam sempat ada beberapa waktu Bang Rasman ngobrol dengan pihak Komisi Yudisial. Itu apa yang terjadi? Iya, mereka sudah paham. Bang, kami sudah paham. Kasusnya sudah paham. Kami akan ambil tindakan. Ini tinggal meng-follow up aja. Mereka sudah itu. Ada tambahan data saya kirim. Saya kasih video semua supaya tidak salah. Sehingga semuanya harus berimbang. Saya kira begitu. Ya. Memang rangkaiannya setelah dari Komisi Yudisial lanjut ke Mahkamah? Yes, baru DPR RI. Oh, itu sekali jalan hari ini. Baru besok kami ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, baru lanjut lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 2 hari ini kami roadshow. Itu apa yang diajukannya sama berarti terkait tindak lanjut hakim? Iya dong. Kemudian respon dari Komisi Yudisialnya apakah menerima? Sangat baik. Tanda terima sudah, akan mereka respon, nanti mereka akan jawab. Insya Allah pasti akan direspon. Karena memang ini sudah, dia bilang tadi, Bang kita sudah tahu kasus Bang Rasman. Saya belum ngomong, dia sudah tahu. Saya salah fokus juga Bang Rasman, suaranya sampai habis. Yes. Jangankan habis, nyawa pun saya perjuangkan untuk kebaikan hukum di Indonesia ini. Catat itu. Jangankan suara, nyawa saya pertaruhkan ya untuk kebaikan Indonesia. Ini suara advokat. Tadi dari Tapanuli Utara sudah ada. Dari NTB sudah ada. Dari Papua barusan video call sudah ada. Dari Aceh sudah ada. Dukungan buat ini suara dari para lawyer yang dianggap sebelah mata oleh penegak hukum di pengadilan. Termasuk misalnya maaf ya ada dari kejaksaan yang juga kadang-kadang merendahkan. Hakim apalagi. Padahal kita diatur undang-undang advokat. Kita sama-sama penegak hukum. Kenapa sih Anda begitu? Kita sejalan saja. Tapi dalam konteks kasus saya kami masih positive thinking dengan jaksa. Tapi ada jaksa yang sudah bertemu saya, dia pejabat, mengatakan tidak mungkin ini karena tidak masuk unsur. Malah dia ikut dukung. Ketemu saya 3 kali, ada saksi, ada videonya, nanti saya akan ungkap. Kalau Anda intervensi. Ya. Besok akan ada acara live di salah satu TV swasta. Saya akan ungkap seluruhnya. Silakan kalian datang. Di mana TV-nya besok saya akan kasih tahu. Terima kasih. Memakai toga memang sudah kita sepakati dan memang saya sudah berniat akan pakai toga termasuk selama sidang. Bukan masalah kostum. Ini menunjukkan bahwa saya lawyer. Suara saya lawyer. Saya di sidang masih dalam posisi lawyer. Saya di sidang karena saya membela klien saya yang mengkhianati saya. Begitu.
Dan kami tadi sekitar pukul 12 WIB telah diterima di Komisi Yudisial Republik Indonesia melaporkan perilaku hakim. Dalam hal ini Ibu Sofia Tambunan dan 2 anggota majelis yang telah bertindak secara semena-mena, diktator, dan tidak mencerminkan etik sebagai seorang ketua majelis dan anggota majelis. Karena itu, teman-teman semua, kalian sudah tahu beritanya, bahwa sejak sidang dimulai, 3 kali sidang sebelumnya, sebelum tanggal 6 Februari kemarin, di awal tim hukum saya sudah ditegur keras. Ya, hanya gara-gara tolong menyampaikan pernyataan kepada saya sebagai terdakwa, bahasanya jangan terlalu menekan. Yang berbicara itu adalah Saudara Firdaus, Bu Ida Neti, termasuk Ibu Foni. Langsung saya menyatakan sikap di situ. Yang mulia, saya mohon maaf. Ingat ya bagaimana saya santunnya. Yang mulia, saya mohon maaf. Jika tim hukum saya ini berbenturan dengan hakim dan JPU, saya akan ganti yang bersangkutan. Benar tidak? Benar tidak, Bu? Ya. Kenapa? Karena saya ingin sidang benar-benar mencari kebenaran material sehingga putusan yang akan diambil benar-benar menyentuh dan sampai pada aspek keadilan yang sesungguhnya. Sebentar deh, dengarin dulu deh ya, biar jangan salah-salah. Pertanyaan nanti. Kemudian, ini mesti kita runut, jangan sepotong-sepotong gitu loh. Kemudian, gara-gara ucapan saya itu, Bung Firdaus, Bu Ida, dan Bu Foni itu agak kurang nyaman. Sehingga saya bujuk. Bahkan ada yang mau mengundurkan diri. Saya yakinkan, kita harus tunjukkan kita beretika dan kita percaya. Meskipun kasus ini dari awal, Bareskrim Mabes Polri menerima laporan Hotman Paris 10 Mei 2022. Urusan remeh-temeh undang-undang IT pencemaran nama baik, dugaan pelecehan seksual. Diproses 34 bulan. Di Mabes Polri. 34 bulan baru P21. Kira-kira menurut kalian kasus apa ini? Begitu lama baru diungkap dan baru selesai. Kenapa? Karena di penyelidikan pun saya tidak diberi ruang sampai penyidikan, bahkan tersangka tidak diberi ruang menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan. Ini dari situ sudah mulai masuk angin. Kemudian saya bertemu dengan ada seorang jaksa yang juga pejabat. Saya diskusi. Beliau mengatakan bahwa tidak masuk unsur. Lalu kemudian belakangan saya tahu, saya dapat info dia pula yang mendorong-dorong. Kau jaksa sudah bertemu dan saya akan ungkap siapa kau. Kalau Pak maaf, kalau Bapak Jaksa Agung ingin memanggil saya lewat Jambua, saya akan jelaskan siapa orangnya. Kalau Pak Kapolri, Pak Irwaso minta ke saya menjelaskan apa yang terjadi, saya akan siap menghadirinya. Begitu juga dengan kedatangan kami hari ini ke Mahkamah Agung ini. Saya baru baca siaran pers bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum. Melaporkan kepada organisasi. Apakah kalian tidak malu? Wahai penegak hukum. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim zarab 1 triliun petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tanur yang ternyata di OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian bobrok, dan bobrok. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini. Saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Saya tidak main-main. Kenapa ini saya lakukan adalah karena sebuah tindakan yang barbar. Di awal ketua majelis sudah sangat diktator. Dia tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Ini urusan remeh-temeh. Ini urusan pelecehan.
yang dalam tanda kutip antara orang dewasa, dugaan pencemaran nama baik. Tidak ada video porno di situ. 3 kali terbuka, kenapa sekarang tertutup? Ada apa dengan Hotman Paris? Kalau Hotman Paris orang hebat, nggak boleh disentuh hukum, sudah tangkap, masukkan saya. Selesai persoalan. Hakim belum periksa kami, sudah ada siaran pers, kalau itu benar. Kaya akan turun. Panggil kami siap menjelaskan semuanya apa yang terjadi dengan kasus itu. Jadi kami datang ke sini menyampaikan keberatan kami, minta hakim bertindak dan agar institusi Mahkamah Agung, malu kita, malu. Mahkamah Agung bukan bersih sekarang, banyak orang kotor, jaksa juga, hakim juga, polisi juga, pengacara juga. Mari kita sama-sama berbenah. Apa Anda pikir Anda makan dari uang negara terus Anda suka-suka? Siaran pers apa itu? Tadi saya lihat juga ada press con. Panggil kami dong. Ada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Mana peranmu? Jangan biarkan kasus ini. Tidak apa-apa, saya akan hadapi. Maaf, agak panjang. Silakan. Bang, berarti penegasan hari ini datang ke Mahkamah Agung untuk apa dan apa Kami meminta agar Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengganti hakim yang bersangkutan. Pertanyaannya, bolehkah diganti? Boleh. Kalau hakimnya tidak netral, tidak profesional. Jangan dilihat kami sepotong-sepotong. Itu akumulasi sudah 3 sidang sebelumnya. Kami berontak secara konstitusional. Kalau saya dibilang contempt of court dan Firdaus, bagaimana dengan Nikita Mirzadi yang mendorong Mike sampai jatuh dan melempar kertas di muka persidangan? Apa maksudnya? Di muka jaksa dan hakim. Ada jaksa juga. Kalau itu contempt of court, dihukum. Bagaimana dengan hakim yang melompat, dengan terdakwa yang melompat ke meja ketua majelis mau menangkap karena kecewa dia di Banyuwangi? Apa tidak cukup itu jadi pembelajaran? Kok Anda masih merasa hakim-hakim punya solidaritas? Harusnya panggil kami, koreksi. Permintaan kami sangat sederhana. Terbuka untuk umum dan live oleh media. Itu saja. Di mana logikanya? Orang yang terdakwa minta terbuka. Selalunya orang yang korban minta terbuka. Ini tidak kebalik. Terus hakim sekarang atas nama dia berkuasa bilang kami dilaporkan, bawa, ya udah. Kalau memang begini hukum, udah. Pak Prabowo sudah mengatakan, nih, saya putar ya, mana handphonenya? Bunda, HP Bunda. Handphone mana? Si Ade mana? Biar kalian dengar ini, saya baru dikirimin tadi. Ini bahasa presiden kita ya, bahwa banyak pemain di kalangan udah, dengarin nih dari Bapak Presiden. Ya, lihat nih. Di atas. Volumenya besar ini. Ini bahasa presiden kita yang harus kita dukung. Betapa telah rusak mental bangsa kita. Betapa telah merusak mental para pemimpin-pemimpin kita, mental para pejabat-pejabat kita. Ini mencemaskan kita semua. Bagaimana bisa kita hidup sebagai negara merdeka kalau semua pejabat kita atau hampir semua pejabat kita tidak punya integritas, bisa disogok, bisa dibeli. Di mana tempat keadilan untuk rakyat yang tidak punya uang? Kalau semua lembaga-lembaga tersebut buntu karena korupsi, karena hakim-hakim sudah tidak punya integritas, hakim bisa dibeli, pejabat KPU bisa dibeli. Kalau ini semua terjadi, apa masa depan bangsa kita? Di mana bangsa kita bisa bertahan? Gunakanlah akal sehat kita. Sungguh-sungguh negara kita menuju kegagalan. Cukup. Bapak Presiden Prabowo mengatakan hakim bisa dibeli. Gunakan akal sehat. Salahkah kami? Kalau kami curiga dari awal ini hakim nggak benar? Ada hakim yang kami pukul? Tidak ada. Firdaus naik ke meja. Tapi sayang, 1000 sayang para lawyer pimpinan OA, terutama Kongres Advokat Indonesia Siti Jamaliyah, hobi sekali mencopot, memberhentikan, memecat anak buahnya tanpa disidang etik. Dan Bang Otto Hasibuan bilang, kalau ada lawyer
yang mengadu melalui media sosial, itulah pelanggaran etik. Hotman bicara itu. Dan Hotman itu sudah dipecat oleh Pradi Bang Otto. Sekarang dia di DPN, Dewan Pengacara Nasional. Dan apalagi kami ini bergerak untuk membela kepentingan klien. Tapi saya sampai di meja persidangan. Salah kami melakukan protes. Tidak boleh. Kalau mereka malaikat, oke. Tapi mereka juga kotor. Kalau itu mari kita sama-sama awasi. Itu saja. Cukup ya, kami ke atas dulu ya. Mahkamah Agung menunjukkan, maaf ya, dalam tanda kutip dugaan kami menunjukkan arogansi. Tidak berani bertemu kami. Padahal tadi baru press release mereka di atas. Ya, juru bicara Mahkamah Agung, Ketua Ikatan Hakim Indonesia, tidak berani bertemu. Tapi ada Pak Roni Purba tadi dan Ibu di sana yang menjamin surat ini akan sampai. Tapi yang paling penting mereka sudah mengetahui. Ya Pak ya, sudah tahu di atas ya. Sudah. Jadi dalam poin ini kami keberatan dengan rilis atau pernyataan sikap dari Mahkamah Agung. Masa Anda buat rilis pernyataan tapi tidak pernah tanya kami? Boleh dong kita koordinasi, panggil kita, periksa secara fair. Di mana ada Badan Pengawas Mahkamah Agung, perintahkan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk panggil kami. Badan Peradilan Umum, ada KY, atau dengar pendapat di DPR. Boleh dong, walaupun ini lembaga yudikatif. Tapi mereka tidak berani. Nah, tolong surat-surat kami tadi di situ lengkap flash disknya. Dan itu sudah kita sampaikan. Kami tetap berpendirian agar hakim diganti dan anggota majelis juga diganti. Kenapa? Karena kami sudah tidak yakin. Tapi kalau seperti ini juga dari Mahkamah Agung sampai ke bawah, Ronald Tanur, Zarub, ya Ketua PN, mantan Ketua PN Surabaya, ada kasus Ketua PT UN Medan dulu, Gubernur Sumut, dan lain-lain tidak menjadi koreksi bagi Mahkamah Agung, maka bahaya negara ini. Jadi karena itu kami tetap akan maju. Saya percaya di balik usaha kerja keras manusia seperti kami, Allah akan mendukung kami. Berikutnya tim hukum kami itu diminta untuk kami diperiksa contempt of court. Bang Otto bilang belum jelas aturannya. Kemudian contempt of court yang mana? Nikita Mirzani, Bayuwangi, yang lain-lain. Apa yang terjadi ini? Apakah sesulit ini menegakkan hukum di Indonesia? Maka saya benar-benar ngomong kepada istri saya dan keluarga. Saya ini dari luar negeri, University Science Malaysia. Saya bicara dengan dekan. Ya, saya siap tinggalkan Indonesia ini kalau memang hukum buruk seperti ini. Kenapa? Karena saya malu kita disuruh mencari kebenaran material di persidangan, tapi kita dihambat. Masa dirilisnya disebut, adapun terkait dengan tertutupnya persidangan karena ada di situ dugaan asusila. Susila yang mana ini? Ini hanya masalah pembicaraan chattingan, bos. Gak ada film porno, gak ada foto porno di situ. Kita janji. Ini hanya kita mau lihat keterbukaan bahwa ada dugaan pelecehan. Gak ada di situ foto A, foto B yang akan ditayang, tidak ada. Tapi ada chattingan, ada pembicaraan, ada saksi. Dan itu ingat ya, tidak ditanya ke kita, tidak ditanya. Kita mengurus sidang perceraian saja, hakim tanya, bagaimana pendapat kuasa termohon, kuasa pemohon, atau kami bagaimana pendapat terdakwa, bagaimana JPU, ini nggak ada. Langsung ketok. Ini pun masih dibenarkan juga. Dianggap dia benar. Wah, negara ini kayak apa? Jadi saya pikir Bapak Presiden, Bapak masih turun tangan Pak Prabowo. Bapak Gibran Raka Buming Raka, Wapres, tolong Pak. Ini sudah sangat serius. Sudah saya bilang, saya wallahi wabillahi watallahi menerima kuasa dari Iklim Hakim. Putri Rima Kepedelia, ada saksinya. Bisa-bisanya dia bilang tidak, dan penyidik percaya dengan itu. Ada tanda tangan kuasa, diberitahu katanya tidak identik di lab. Apa ini? Di kejaksaan juga ada jaksa bilang ini tidak bisa. Tahu-tahu dia yang dorong.
Nah sekarang bawa di lembaga peradilan, kita mau uji, dipersempit ruang kita. Terus di mana keadilannya? Ini akan menimbulkan mystery of justice. Oh kalau hanya akibat solidaritas, sesama kawan, nggak begitu caranya. Anda harus dengar kita, kalau kami salah, tidak usah dipanggil, kami sendiri yang minta kami ditangkap. Tapi karena kami benar, kami akan bertahan. Jadi dari sini, kami akan ke DPR RI, di sana kita lihat bagaimana reaksi DPR. Dan ada rekaman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ibu IC itu sudah diperiksa di Bareskrim, ditunjukkan, dikirimkan videonya. Ada perbuatan diduga mesum, tapi lanjut perkaranya. Itu yang akan kita buktikan. Jadi kalau di polisi kita memang tidak tempat berdebat. Ada gelar perkara sudah, di kejaksaan tidak. Tempatnya di mana? Di pengadilan. Nah harus kita buka supaya masyarakat lihat kenapa harus tertutup. Orang kasus apa, kurang apa Vina Eki live. Kasus apa lagi? Banyak juga. Ferdi Sambo itu ada urusan di situ juga. Orang yang diperkosa, istrinya Ferdi Sambo, pengakuan istrinya terbuka. Jessica terbuka. Apa masalah? Ada semua dasar. Jadi saya minta Mahkamah Agung bertindak fair. Benteng terakhir di tangan kalian. Tapi 1 triliun mantan pejabat Mahkamah Agung diproses hukum. Apa tidak menampar wajah? Pak Sunarto ada 1 halaman penuh di Kompas sejarah hidup beliau yang sangat lurus. Pak Sunarto tolong Bapak turun. Kalau penjara Pak tidak takut. Tidak takut. Asal perbaikan Indonesia, saya siap. Jangan tangkap mereka, saya tangkap. Mereka tidak bersalah, saya yang harus bertanggung jawab dengan perbuatan mereka. Ya, jadi jangan takut dengan itu. Demikian, silakan ada pertanyaan. Cukup ya? Nah, kami langsung ke DPR RI. Sorry. Ini ketua tim belum bicara. Silakan. Ya. Pak Ketua, sorry, lupa saya. Jadi sorry. gini, mungkin terlalu pagi mungkin sebelum menerima informasi yang berimbang dari kami, ya, selaku kuasa hukum dari Bang Rasman yang menyidangkan perkara ini, makanya dikeluarkanlah konferensi pers oleh Mahkamah Agung. Tapi itu pun tidak ada masalah, kami sudah datang, kita sudah diterima dan data-data kita telah diterima. Ya kan? Artinya saya rasa nanti Mahkamah Agung akan berimbang ini. Akan mengkaji kembali konferensi pers yang telah dilaksanakan tadi. Iya. Nah, pastinya mereka pasti akan berimbang karena saya tahu Mahkamah Agung inilah tempat terakhir. Ya kan, di semua peradilan itu tempatnya terakhir itu ada di Mahkamah Agung. Pemutusnya juga di Mahkamah Agung. Jadi biar pemberitaan itu berimbang dan data kita, pengaduan kita sudah diterima. Artinya Mahkamah Agung juga menerima pengaduan dari kita. Oke, ini tanda terimanya ya. Oke, sudah? Ya, Bu Ida, Oke, silakan Bu Ida. dari saya. Bu Ida. Firdaus Singkat. Ya udah, saya itu aja lah, Hotman jangan sembarang ngomong, gue belum dipecat. Besok gue mau sidang lagi ya. Jangan bilang gue dipecat. Sikap Mahkamah Agung ini, Mahkamah Agung ini gimana tanggapan? Baiklah. Ayo Ibu aja lah Mahkamah Agung. Kami dari pihak penegak hukum yang merasa hari ini datang dari KY sampai ke sini berpakaian toga itu karena kami dalam menjalankan profesi sebagai advokat yang membela kliennya. Hari ini kami juga dalam pembelaan klien menyampaikan kepada Mahkamah Agung, tolong ada hak jawab. Jangan belum jelas sudah mengeluarkan rilis yang sepihak. Sekali lagi kita tahu bangsa kita sekarang hukumnya sedang carut marut. Di mana yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Jika itu indikasi ada dinilai dengan ini. Seperti yang disampaikan Hotman Paris. Hei Rasman Arif, kau punya apa? Kau punya backing? Kau punya ini? Berarti dia sudah punya backing dan punya ini untuk menghalalkan segala cara demi menutupi kebejatannya dalam perkara ini. Perkara ini sebenarnya sederhana. Bang Rasman ini adalah seorang pengacara yang membantu kliennya. Kemudian dipropaganda.
Kliennya mengaku dia dilecehkan. Ada pembuktian, ada keterangan, bahkan ada saksi dari Komnas Perempuan apa bang? Kementerian Pemberdaya Perempuan. Situ ada rekaman, ada saksi. Dan setelah kami konfrontir di lantai 16 oleh Alvis, Kombes Alvis, maaf Pak Kombes, seharusnya perkara ini tidak naik jika benar-benar Anda membangun konstruksi hukum dengan benar. Kenapa? Saat itu Hotman Paris berdiri di depan kita semua, bahkan di depan Pak Kombes, dia cium Iklim Hakim, dia cium pipi, dia cium mulutnya. Hei Rasman Arif, kau cemburu? Saya ini pacaran. Sesuai SK 3 Menteri, kalau bisa apa yang kita dalilkan dapat kita buktikan, maka gugur, tidak ada hukumnya. Kok masih lanjut kepada sidang? Oke, karena ingin pembuktian, kita bersidang. Saya orang yang menolak untuk tidak perlu putusan sela. Kenapa? Agar dapat pembuktian di sidang. Nah, inilah baru pembuktian. Karena ini adalah konsumsi publik, kita harus publikasi. Di mana kita publikasi? Di saat persidangan itu supaya semua mendengar dan melihat tidak ada yang menggagalkan fakta integritas tersebut. Jika semua live kan ada fakta. Nah, di sini kenapa saksi korban Hotman Paris nggak mau buka, nggak mau terbuka untuk umum. Sementara korban yang terdakwa Rasman Arif Nasution itu minta ini dibuka agar terang benderang. Kalau dia salah dan kami kalah, kami hormat. Jika dia tidak benar, kita buat. Apakah kamu akan membuat lubangmu sendiri? Tolong beri kita kesempatan untuk memberikan peristiwa ini terang benderang, pembuktian, kesaksian. Ini belum pada porsinya, sudah tertutup. Bagaimana kami percaya dengan hakim yang arogansi? Baru saja masuk sidang kedua, Rosman, kau sehat? Langsung protes Pak Firdaus. Bu, dia seorang dokter, kita dalam persidangan tolong hormati cara ibu berbicara. Itu hak saya. Terserah saya, kalau kamu tidak senang keluar. Langsung Bang Rasman, oke Bu, besok saya pecat pengacara saya. Kami tersinggung dengan cara Bang Rasman. Begitulah Bang Rasman menghormati hakim yang mulia. Tapi ingat, pekerjaan kami adalah pekerjaan yang mulia. Biar langit runtuh, keadilan dan kebenaran tetap ditegakkan. Kami minta kepada Mahkamah Agung untuk buka hati, buka nurani. Pekerjaan kalian juga adalah ibadah jika kalian pembenaran memberikan kesempatan untuk peristiwa ini terang benderang. Karena mengadili orang yang tidak bersalah, satu orang lebih baik membebaskan 1000 penjahat. Itu adalah dalil yang kami dengar.